Captain, Agent Lisbon, Jane, consultant. What do we... Film diawali agen Lisbon dan Patrick yang mendatangi sebuah mall mengikuti panggilan seorang polisi lokal. Itu karena sebuah kasus pembunuhan baru saja terjadi. Vivar Rasmussen, age 34, address River Park. No sign of the murder weapon. Dan diketahui dari polisi lokal bahwa korban bernama Ivor Rasmussen, 34 tahun, tidak ditemukan senjata pembunuhan. Dan Patrick langsung memeriksa mayat. Sementara itu juga diketahui bahwa di saat terjadinya pembunuhan, security mall datang dengan cepat di lokasi sehingga berhasil menahan beberapa orang yang berada di sekitar TKP. What does Ivar say? He tell you who done it? Polisi yang melihat Patrick memeriksa mayat korban menganggap Patrick seorang dukun. Namun Patrick menjelaskan dari bau, pakaian, dan penampilan korban bahwa korban seorang pemburu wanita kaya dan dipastikan kematian korban terkait masalah romantis. Setelah itu, kini Patrick meminta bertemu dengan para saksi atau calon tersangka mereka. Romantic reasons. Where are those suspects you mentioned? Your witnesses? Whatever. Dan Patrick pun dipertemukan dengan para saksi yang berada di sekitar TKP saat terjadinya pembunuhan. Setelah melihat para calon tersangkanya, Patrick membebaskan dua orang yang Patrick yakin bukan pelakunya. These two are innocent. They can go. Setelah itu, kini Patrick memulai pertanyaan cepat pada Neil. Dan Neil terlihat sangat gugup. Worst mistake you've ever made. Quick. First marriage. Good answer. Setelah itu, pada Candice dan Patrick memeriksa tas yang dibawa oleh Candice. Take my advice. Forgive your mother. Maybe the headaches will stop. Setelah itu, pada Reid, namun dipotong oleh saksi lainnya yang menganggap metode investigasi Patrick hanyalah sebuah lelucon. Namun dengan tegas, Patrick menyuruh agar wanita itu kembali untuk duduk. No, And sit. Setelah itu, Patrick kembali bertanya pada Reid. Why'd you kill Rasmussen? I didn't. Dan kini giliran Mandy yang akan ditanya oleh Patrick. Namun Mandy menyombongkan status suaminya yang seorang Dewan Kota Modesto dan mengancam akan melaporkan kelakuan Patrick yang dianggap tidak profesional. Pills are messing with your mind. This is Sacramento, the big city. Your husband means nothing here. Itu membuat polisi lokal ingin menghentikan cara investigasi Patrick. Namun Patrick mengatakan kasus sudah selesai karena Mandy akan membawa Patrick menunjukkan barang bukti senjata pembunuhan. Itu membuat Mandy terpaksa mengikuti permintaan Patrick. Wrong. If we can't find the murder weapon, then I look like an idiot. yes, you will. Dan kini Patrick menggunakan triknya lagi. Yang sampai membawa Patrick di sebuah kardus yang saat dibuka, senjata pembunuhan pun ditemukan. Voila. The murder weapon. Itu membuat Mandy sangat kaget dan mengira akan disalahkan. Akan tetapi Patrick menjelaskan dia hanya menggunakan Mandy sebagai alat agar pelaku yang sebenarnya menunjukkan arah yang tidak ia inginkan. Dan itu membuat Patrick menebak bahwa Neil adalah pelaku pembunuhan. Dengan motif korban adalah selingkuhan istrinya yang tanpa sengaja bertemu. Namun korban berkata yang tak pantas padanya sehingga Neil membunuh korban. Mendengar itu Neil pun tiba-tiba berlari. Dan kekacauan pun terjadi, hingga suara tembakan pun terdengar. $250,000 worth of damages, formal complaints of misconduct from the SP. Dan kini berakibat, pimpinan CBI sangat marah akan kejadian itu dan menganggap semua kekacauan ini diakibatkan karena tim sangat depresi akan kasus Red John. Dan juga sejak kasus terakhir, pimpinan merasa Patrick bertindak kelewatan dan takut Patrick bertindak lebih nekat lagi. Namun agen Lisbon mengaku akan menjaga Patrick. I can handle him. Akan tetapi, menurut pimpinan, karena Patrick telah menyelamatkan Lisbon, itu bisa membuat penjagaan Lisbon akan kendor untuk Patrick. Hey, Sam, get in here. Oleh sebab itu, pimpinan CBI menarik kasus Red John dari tim dan memberikan pada agen Bosco. Dan itu membuat Patrick sangat kecewa dan agen Lisbon tidak dapat berbuat apa-apa. Can we talk about this? No. Dan saya perkenalkan agen Bosco yang merasa Patrick dan Lisbon tidak cocok untuk menangani kasus Red John. Karena bahkan mendekati Red John, tim Lisbon tidak pernah sanggup. Wow. I
need to earn back the trust that we've lost. From now on, we work 100% straight. Oleh karena itu, Patrick mengemasi barang-barangnya dan berniat untuk keluar dari tim. Karena Patrick merasa jika CBI tidak membantunya dalam balas dendamnya, itu berarti kini dia tidak dapat bersama tim CBI lagi. Tim mencoba membujuk Patrick, namun seakan keputusan Patrick sudah bulat. Di saat yang sama, tim mendapatkan telepon adanya sebuah kasus pembunuhan. Oleh karena itu, tim segera berangkat, meninggalkan Patrick yang merasa galau. Kini tim yang ingin berangkat, namun agen Ringsby menanyakan betapa mereka membutuhkan Patrick. Boss, no disrespect, but I think we need Jane. Namun agen Lisbon yang keras tidak akan memohon pada Patrick. Namun tiba-tiba Patrick datang dan kembali ikut dengan alasan tidak ingin membuat tim kesulitan tanpanya dan akan membantu dalam satu kasus ini. Do up your seatbelt. You come with me. You guys talk to the first responders, see what they got. Kini tim telah tiba di sebuah apartemen murah dan dari polisi lokal diketahui korban adalah seorang wanita tanpa identitas perkiraan usia akhir 30-an. Korban ditemukan meninggal oleh pemilik apartemen yang melihat pintu korban tidak tertutup dari malam hari. Dan tim memeriksa dan ditemukan ruangan yang berantakan dan mayat wanita dengan kematian disetrum dan dibekap hingga meninggal. What's your take? Hit with a stun gun, then suffocated with the cushion. Patrick yang memeriksa ruangan dan mengambil sebuah foto. Di sini, Patrick ingin membuktikan betapa pentingnya dia dengan membiarkan agen Van Pelt yang memberikan spekulasinya pada agen Lisbon. Maybe a personal crime? A husband or lover? Bravo, Grace. Dan spekulasi Van Pelt adalah ruangan berantakan menunjukkan pelaku mencari sesuatu, namun belum diketahui apakah pelaku menemukan barang yang dia cari. Dan karena tidak ada jejak narkoba dan kekerasan seksual, maka kemungkinan masalah ini adalah masalah pribadi yang merujuk pada suami atau pacar korban. Namun Patrick mengatakan itu masuk akal tapi sangat keliru dalam kasus ini. Wrong, I expect, but very well reasoned nonetheless. Dan dari agen Chow yang memeriksa data-data dari mobil korban juga tidak mendapatkan data apapun. Kesimpulan yang agen Lisbon dapatkan dalam kasus ini adalah kini dia mendapatkan kasus yang tidak memiliki data-data apapun. Nice start. Dan kini Patrick memberikan informasi dari spekulasi yang dia punya. Korban adalah seorang ibu dari keluarga kelas menengah. Dan dia sedang sembunyi dari sebuah hukuman yang buruk yang membuatnya merasa bersalah. Dan Patrick meminta melakukan pencarian dari foto yang Patrick temukan. Foto di mana seorang wanita menggunakan baju bullfrog yang memenangkan pertandingan. Dan dari itu ditemukan sebuah koran lokal yang mengangkat berita itu. Dan dari situ diketahui nama-nama para pemainnya. Dan dari nama-nama itu dimasukkan dengan kata kunci menghilang. Setelah pencarian ditemukan sebuah kecocokan dan foto korban dengan berita polisi tidak berhasil menemukan Monica Daninger, seorang sekretaris yang dituduh mencuri uang $1 juta. Dan dari situ kini tim menemukan alamat rumah korban dan masalah yang dia hadapi. Dan kini tim menuju rumah korban. So the killer must have been looking for the $1 million. Namun Patrick meminta pada agen Lisbon agar sebelum itu, agar tim mencari rumah di sekitar yang ingin dijual. Itu membuat Lisbon curiga bahwa Patrick mempunyai rencana sendiri. Dan agen Lisbon menginginkan mulai sekarang tidak ada lagi cara-cara aneh dalam pengungkapan kasus. Dan jika Patrick tidak setuju, Lisbon akan mengeluarkan Patrick dari tim. Namun Patrick menganggap ancaman Lisbon tidak berdasar. Karena kasus ini adalah kasus terakhir yang akan diikuti Patrick. Patrick hanya tak ingin tim tersesat dalam penyelidikan tanpanya. Namun agen Lisbon tidak ingin Patrick ikut dalam tim dengan perasaan tanpa dia, tim tidak dapat berbuat apa-apa. Itu membuat agen Lisbon meninggalkan Patrick. Let's go. Hey! Right, go. Whoa! Namun agen Chow datang menjemput Patrick dan Patrick meminta agar agen Chow membawanya mencari sebuah rumah yang ingin dijual. Okay. Dan kini Patrick menemukan sebuah rumah yang sedang dijual. Dan setelah Patrick memeriksa, Patrick menemukan sebuah surat yang ditujukan pada Miles Tarson yang adalah pemilik rumah lama. Dan Patrick menulis nama Monica dan sebuah nomor acak. Jelas ini adalah sebuah rencana Patrick untuk mengungkap kasus ini. Agen Chow yang ingin tahu rencana Patrick, namun Patrick ingin menjadikan ini sebuah kejutan buat tim dan mengalihkan pembicaraan pada penjual stroberi. Ya, Patrick membeli stroberi untuk dibagikan pada tim.
Dan kini Tim berada di rumah korban. Dan Patrick mulai membagikan stroberi yang dia beli. Patrick memulai berbicara empat mata pada Lisbon. Ya, Patrick meminta maaf akan semua kata-katanya dan ingin tetap berada di dalam tim. Have nothing else to do. Mendengar itu, agen Lisbon menginginkan perjanjian bahwa Patrick tidak akan membuat kekacauan lagi. Dan Patrick setuju akan itu. Dan kini Patrick kembali resmi di dalam tim. Thank you. Dan kini tim menemui keluarga korban, memberitahu situasi, dan ingin mengambil keterangan dari suami dan anak-anak korban. She'd be living it up in Mexico or someplace. She was always... Stop it. Dan dari Casey diketahui bahwa Ansel baru saja sembuh dari penyakit kankernya, namun masih lemah. Ya, dari Casey diketahui Ansel mendapatkan bantuan dari para dokter, bantuan gratis sampai Ansel sembuh total. Dan tim ingin mengetahui profil ibu Casey. Dan dari Casey didapatkan keterangan bahwa ibunya mencuri uang itu dan pergi meninggalkan mereka, meninggalkan Ansel dengan penyakitnya, yang lebih memilih pergi bersama kekasih barunya yang bernama Buddy Andros. Dan dari pengakuan Casey, dia tidak mencintai ibunya karena kurangnya waktu yang diberikan pada mereka, dan dia sangat membenci ibunya. Dan itu dipotong oleh sang ayah yang marah karena tidak menghormati ibunya, apalagi telah meninggal. Look, she's dead. Show some respect. Namun Tim juga mendapatkan pengakuan dari sang ayah yang mengatakan istrinya berjiwa indah dan memiliki mimpi-mimpi besar. Dan Tim ingin tahu dari mana para dokter tahu Ansel butuh bantuan. Dan dari Casey diketahui bahwa dari berita pencurian ibunya, berbagai dokter datang dan memulai pengobatan gratis pada Ansel. Thank you very much for your time. Yeah, thank you. Setelah itu Tim pun pergi, namun Patrick memulai menanyakan apakah dari mereka ada yang mengenal Miles Thorson. Namun tak satu pun dari mereka yang mengaku mengenalnya. Hi, I'm looking for Bodie Andros. Crap. Yeah, his office is upstairs. You're right. CBI, very slowly, stand up. Agen Joe dan agen Rinsby yang mencari pacar korban, namun menemukannya dengan mencoba bersembunyi dari tim. You Bodie Andros? Yes, I am. Turn around. Sementara itu, Patrick bertemu agen Bosco untuk meminta pada Bosco agar memberinya setiap petunjuk baru dalam penyelidikannya pada kasus Red John. You want me to keep you up to date on the case? Yeah, sure. Namun agen Bosco tidak menyetujuinya, bahkan menghina Patrick bahwa Patrick hanyalah seorang badut penghibur dan Patrick bukanlah detektif, namun dia adalah korban. A detective. You're a victim. I'm Rhonda Jaffe, company chairwoman. This is my colleague, Mr. Jane. Hello. Kini agen Lisbon dan Patrick menemui bos perusahaan di mana korban melakukan pencurian uang itu dan bertemu Rhonda Jaffe, kepala perusahaan. Dan lagi, Patrick menanyakan apakah dia mengenal Miles Thorson dan juga Nyonya Rhonda tidak mengenalnya. Are you sure? Yes. Jill, where has Greg Humphrey gone to? He's supposed to be in here. Kini tim menunggu Greg Harvey, seorang supervisor langsung dari perusahaan, dan dia adalah penanggung jawab para karyawan. Dan dia akan membantu tim dalam pencarian petunjuk. Dan kini tim ingin tahu skema pencurian yang dilakukan korban. No problem. Patrick yang tahu Lisbon akan memeriksa angka-angka, dan itu akan membuat Patrick bosan dan memilih menunggu di mobil. Namun sebelum pergi, Patrick juga menanyakan pada Greg apakah dia mengenal Miles Thorson, dan lagi juga dia tidak tahu. Never mind. Please continue. Tidak lama dari itu, agen Van Pelt menghubungi Lisbon, menyampaikan temuannya di dalam penyelidikan uang keluarga korban. Dan ditemukan 5 bulan yang lalu, Casey, sang pengelola uang keluarga, sudah berhenti menyewa dan melakukan pembayaran kebutuhan rumahnya dengan debit bank yang diganti dengan pembayaran uang tunai. Mendengar itu, agen Lisbon memberi kesempatan pada agen Van Pelt dalam pengembangan informasinya dengan langsung mendapatkan izin interogasi kepada Casey. Dan itu membuat agen Van Pelt sangat senang. Dan scene pun berpindah pada agen Cho yang menginterogasi Buddy. Why did you hide from us, Bodie? Fear, man. Dan dari pengakuannya, dia sangat takut setelah mendengar kematian Monica. Dia takut jika suami Monica yang menjadi pelakunya. Dia merasa akan menjadi target selanjutnya, atau seseorang yang berbisnis dengan Monica. Pengakuan Buddy
Monica sempat menyampaikan bahwa dia memiliki perjanjian bisnis pada seseorang yang akan membuat hidupnya lebih tenang. Pengakuannya itu membuat dia dilepaskan. Namun agen Cho juga menanyakan apakah Buddy mengenal Miles Tarson. Namun Buddy juga tidak mengenalnya. Tell me about the money. About a month after she ran off, Mom called me. Dan kita kembali pada agen Van Pelt yang menginterogasi Casey. Dan dari Casey diketahui bahwa sebulan setelah ibunya melakukan pencurian itu, ibunya menghubungi dia dan menanyakan betapa sayangnya dan pedulinya dia pada Casey dan ingin mengetahui perkembangan pengobatan Ansel. Told her to go to hell and I hung up. Dan 2 hari setelah itu, dia menerima surat dengan uang $5.000 dan sebuah tulisan, "Penuh cinta, Ibu." Dan mulai itu, tiap bulan uang itu tetap datang. Namun itu hanya dia yang tahu. Dia tidak menyampaikan kepada ayahnya. Agen Lisbon yang mendengar itu mencurigai kesaksian Casey karena di satu sisi dia membenci ibunya, di sisi lain dia tetap menjalin komunikasi tersembunyi dengan ibunya. Namun Patrick merasa itu hal yang wajar, dan itu membuat Lisbon merasa pikiran Patrick sedang terbagi karena memikirkan kasus Red John yang telah diambil alih dan meminta Patrick melihat-lihat barang bukti Monica untuk mencari petunjuk. Yes, ma'am. Namun Patrick mengambil kotak itu dan mengajak agen Cho dan Rigsby menemaninya ke rumah Miles Tarson untuk menangkap pelaku pembunuhan Monica. Did Lisbon okay this? Of course. Dan kini tim menuju rumah Miles Tarson. Everybody involved is wondering who Miles Thorson is. Sesampainya di sana, Patrick menjelaskan semua yang menyangkut kasus ini bertanya-tanya siapa itu Miles Tarson dan akan penasaran. Terlebih sang pembunuh, dia akan 3 kali lipat rasa penasarannya. Dan Patrick yakin si pembunuh akan datang di rumah ini karena berpikir Miles Tarson memiliki apa yang sang pembunuh cari. Why would Monica Dunninger be the fax machine revolution? Sementara itu, Patrick melihat barang-barang korban dan penasaran dengan sebuah buku. Ya, Patrick memiliki pertanyaan, mengapa Monica membaca sebuah buku tentang revolusi mesin fax? Karena itu, Patrick meminta agar agen Rigsby pergi ke perpustakaan terdekat dan menghubunginya jika sudah tiba di sana. Call when you're there. Oh. Dan Patrick menunggu sampai pintu dibuka oleh seseorang dan dia adalah... Oh, I'm sorry. Ya, dia adalah Rhonda, bos Monica. Melihat tim, Rhonda ingin pergi dengan alasan salah alamat. Namun Patrick memanggilnya untuk masuk dan dia pun merasa dalam jebakan dan tidak akan berbicara tanpa pengacaranya. I've got nothing else to say without my lawyer. You don't need to say anything. Namun Patrick tidak perlu untuk Rhonda berbicara karena Patrick tahu dari awal dia pelakunya. Patrick mengetahui itu saat mendatangi kantornya. It was you that stole the $1 million from your own company. Dan Patrick yakin dia yang mencuri uang perusahaannya sendiri dengan spekulasi main judi online. Namun Patrick tak ingin pusing dengan masalah penggunaan uang itu. You made a deal with poor Monica. Yang Patrick tahu ketika masalah itu terekspos, Rhonda membuat kesepakatan pada Monica untuk mengakui pencurian uang itu. Dan sebagai gantinya, Rhonda akan mengirim Ansel ke rumah sakit kanker terbaik dan tetap membayar gaji bulanan Monica yang akan diterima pada anaknya Casey. Namun masalah datang saat Ansel telah sembuh dan Monica tak dapat lagi disuap. Dan itu membuat Rhonda memutuskan membunuh Monica. Namun Rhonda merasa itu hanyalah hayalan Patrick yang tidak memiliki bukti satupun. Namun Patrick berkata dia memiliki bukti. We have proof. Dan Patrick menghubungi Rigsby yang telah berada di perpustakaan. Dan Patrick meminta mencari buku revolusi mesin fax. Ya, Monica mengambil buku itu dan menukarnya. Dan Rigsby menemukannya yang adalah buku akunting dan sebuah kaset DVD. There's a DVD in it. Dan tim memutar itu di hadapan keluarga korban. Dan itu adalah rekaman pengakuan Monica untuk berjaga-jaga. Dan selain bukti-bukti yang kuat untuk menangkap Rhonda, itu juga pengakuan Monica yang meminta maaf kepada anak-anaknya karena memilih cara ini agar dapat menyelamatkan Ansel. Dan juga pengakuan cintanya pada Casey. Itu membuat Casey sangat merasa bersalah telah membenci ibunya. Film ini ditutup dengan scene di mana Patrick mencoba mengganti sandi penyimpanan file Bosco. Oke guys, ketemu lagi di video selanjutnya. Oke guys, bye.
Stay tuned for scenes from our next episode. What's the fuss? Musim kedua di episode 2 kali ini diawali dengan tim mendatangi sebuah temuan di mana telah ditemukan sebuah mayat yang dicurigai kasus diskon nyawa. Dan tim datang untuk memastikan apakah betul ini kasus diskon nyawa atau kasus pembunuhan. She's a jumper. I hope not. She's a jumper. Job's done. Yeah, senator's husband dumps her. She wants to make a... Diketahui korban bernama Kristen Marley yang bekerja di kantor Senat untuk seorang senator wanita yang dikabarkan hilang 3 hari yang lalu. Dan ada gosip bahwa korban berselingkuh dengan suami senator itu. Agen Lisbon menanyakan pada dokter forensik mencari tahu penyebab kematian korban. Namun sang dokter tidak berani mengambil kesimpulan sebelum melakukan otopsi, dan itu memerlukan waktu agar mendapatkan fakta kejadian. Namun Patrick mengatakan dari kondisi mayat saat ini sudah memiliki banyak fakta. In abundance. You're the consultant that pretends to read minds, aren't you? Ya, sang dokter baru sadar bahwa dialah Patrick yang dikabarkan seorang konsultan yang berpura-pura dapat membaca pikiran. Dan Patrick menjawab, dia tidak berpura-pura tapi benar dapat membaca pikiran. Dan itu dibuktikan di saat sang dokter memandang agen Lisbon dan agen Van Pel. I can see what you're thinking right now. I was thinking that you, sir. Patrick memberitahu sang dokter apa yang baru saja dia pikirkan. Yaitu sang dokter memikirkan siapa yang akan dia pilih sebagai selirnya di dalam fantasi kerajaannya yang sering dia hayalkan. Itu membuat sang dokter menyangkal itu dengan terbata-bata. Setelah itu Patrick membuat spekulasinya apa yang terjadi pada korban, yaitu dari sepatu korban yang satu telah hilang dan tidak ada di TKP. Itu membuat dan memastikan bahwa korban tidak diskon nyawa. Seseorang telah membawa korban dan membuangnya dari jembatan, membuat seakan korban diskon nyawa. It's lovely to meet you, Doc. You're a horse's ass, but you mean well. Namun itu hanya dianggap sebagai sebuah teori oleh sang dokter. Oleh karena itu Patrick pergi sambil mengatakan bahwa sang dokter agak menjengkelkan, namun berniat baik. Dan kini untuk mencari tahu lebih detail apakah korban diskon nyawa atau dibunuh, agen Lisbon dan Patrick mendatangi kantor Senat mencari tahu kegiatan dan profil Kristen Marley. Dan dari seorang pengurus gedung diketahui Kristen telah magang selama 9 bulan sebagai asisten senator Melinda Baston. Oleh karena itu, tim menemui Melinda Baston dan suaminya Elliot. Melinda Batson. This is my husband, Elliot. Hi. Dan di saat agen Lisbon memasuki ruangan senator Melinda, Patrick memeriksa meja kerja Kristen. Dan Patrick menemukan foto Kristen yang bisa dipastikan besarnya mimpi Kristen menjadi seorang senator dari tulisan di belakang foto itu. Sementara agen Lisbon mencari tahu profil Kristen pada Melinda dan Elliot. Dan dari itu diketahui bahwa di hari Kristen menghilang tidak ada hal-hal aneh. Dan juga bahwa Kristen sedang mengalami konflik dengan ibu tirinya yang menghubungi Kristen berulang kali. Namun mereka tidak tahu tentang apa itu. Did Kristen tell you what it was about? No. Dan Patrick juga menemukan foto-foto negara yang pernah dikunjungi oleh Kristen. Kembali di agen Lisbon yang menanyakan kebenaran gosip hubungan antara Kristen dan Elliot. Namun itu dibantah oleh Melinda dengan alasan gosip itu hanyalah serangan politik untuk mereka. Give you the reason. Politics. Sementara itu, Patrick lagi menemukan sebuah koleksi Kristen dan menyimpannya. Setelah itu, Patrick bergabung di perbincangan mereka saat Elliot mengatakan hubungan mereka sangat bahagia. Namun Patrick yang melihat dari bahasa tubuh Elliot dan Melinda. Dan Patrick mengatakan mereka sedang berbohong karena di antara mereka tidak ada ketertarikan dalam hubungan. Itu membuat Melinda dan Elliot sangat kaget dan menyudahi perbincangan. I think we're done here. Agent Manelli, sir. Agent Lisbon? Dan di luar gedung, tiba-tiba pimpinan CBI, yaitu agen Minelli datang bersama Walter Crew. Dia adalah ayah Melinda, yang dulu menjadi pendukung dalam politik untuk tim CBI. Dan dia ingin mengetahui penyelidikan dalam kasus Kristen. Dan Patrick menanyakan mengapa Walter tertarik di kasus Kristen. Dan dia mengaku karena mengenal Kristen yang sebagai asisten anaknya dan ingin memberikan dukungan atau bantuan. Any problems, you just let me know. I can still knock head. Setelah menyampaikan itu, Walter pun pergi.
Dan setelah itu, agen Minnelli memberi arahan pada agen Lisbon bahwa Walter orang yang sangat berpengaruh. Dan untuk itu, pimpinan CBI ingin agen Lisbon memberi laporan padanya setiap hari. Dan juga menanyakan bagaimana hasil wawancara mereka pada Melinda Batson. Dan Patrick menjawab, semua berjalan sangat baik. Itu membuat agen Minnelli sadar bahwa Patrick menyinggung seseorang lagi. Namun agen Lisbon meyakinkan pimpinan bahwa semua bisa diatasi. Nothing that can't be repaired. Dan scene berpindah di mana agen Lisbon mendatangi ruangan Dr. Roy Carmen untuk memenuhi prosedur setiap agen yang mengalami insiden penembakan. Harus menjalani sesi psikologi, namun agen Lisbon terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan. Itu membuat Dr. Roy merasa agen Lisbon tidak serius dalam prosedur ini. Can I get a coffee? Dan benar saja, agen Lisbon merasa tidak terpengaruh akan kejadian di mana dia hampir tertembak oleh kaki tangan Red John. Dengan alasan Patrick menembak pelaku terlebih dahulu, yang itu membuat Lisbon tidak tertembak. Namun Dr. Roy tidak peduli dengan alasan Lisbon. Itu membuat Dr. Roy mengulang jadwal pertemuan, yang artinya Lisbon harus kembali menemui Dr. Roy minggu depan. Mendengar itu, Lisbon pun pergi. Kita kembali pada Patrick yang sedang berbaring di sofa kesayangannya dan merasa posisi sofanya telah bergeser. Itu diketahui dari noda tembok yang selalu dia lihat yang berbentuk Elvis. Kini telah menjadi seolah gambar anjing jenis Banset dan menanyakan pada Cho apakah dia telah memindahkan sofa Patrick. Namun agen Cho tidak melakukannya. No, why would I? Dan Patrick menanyakan pada pembersih kantor. Dan benar saja dia memindahkan sofa Patrick dikarenakan dia mengganti balon lampu di atas sofa Patrick. Dan Patrick meminta bantu mengembalikan posisi sofanya di tempat semula. Perfect. Thank you. Elvis is back. Di saat yang sama, agen Lisbon datang dan menanyakan perkembangan kasus Christine yang mengarah pada ibu tirinya yang telah diketahui bernama Charlotte, yang menghubungi Christine 11 kali di hari hilangnya dia. Dan setelah didalami, Charlotte memiliki anak laki-laki yang bernama Harlan yang telah ditahan karena tuntutan pembajakan mobil. Namun dia telah dibebaskan karena membayar uang jaminan. Dan di dalam pengakuannya, dia tidak berhubungan dengan kasus pembajakan itu. Dengan alibi, dia bersama Christine di waktu pembajakan. Dan karena itu, tim mencurigai bahwa ibu tiri dan Harlan menghubungi Christine untuk membantu Harlan dalam memperkuat alibinya. Oleh karena itu, agen Cho dan agen Risby segera menemui Charlotte dan Harlan meminta pengakuan mereka. Shouldn't we be looking for Kristen's lover? I checked out and there's no sign she was seeing someone else. Sementara itu, Patrick meminta agen Lisbon agar mendalami siapa pacar Christine. Namun tim telah mendalami Elliot, namun tidak ada bukti-bukti mengarah padanya. Namun Patrick yakin dari barang-barang yang Christine miliki, Christine adalah seorang yang romantis, yang mencari petualangan, namun kurang dewasa. Dan Patrick menunjukkan pada Lisbon barang yang dia ambil dari laci Christine, yaitu botol penyimpanan pasir. Patrick yakin Christine seorang kolektor. Dibuktikan dari dia menyimpan kenang-kenangan dari tempat-tempat yang telah dia kunjungi. Oleh karena itu, Christine pasti menyimpan sesuatu yang terkait kekasih rahasianya. Dan karena itu rahasia, berarti dia menyimpan di tempat rahasia. Oleh karena itu, agen Lisbon meminta pada agen Van Pelt agar mencari dengan detail di kamar Christine. Forget about Bosco. Dan di saat yang sama, Patrick melihat Bosco dan menduga bahwa Bosco mendapatkan petunjuk baru tentang Red John. Oleh karena itu, Patrick mencoba mencari tahu petunjuk itu. Patrick yang menunggu Bosco di kantornya yang ingin menawarkan bantuan terkait kasus Red John. Namun itu ditolak oleh Bosco. Stop hacking my passcodes and stop hustling my people. It's not doing you any good, you know. Hey, Van Pelt. Di saat yang sama, agen Van Pelt menghubungi Patrick dan menyampaikan bahwa benar ada penyimpanan rahasia, namun tidak ditemukan apa-apa. Charlotte McAdoo? Ya. Dan scene pun berpindah pada agen Cho dan Ringsby yang mendatangi rumah Charlotte dan menanyakan keberadaan Harlan. Namun pengakuan Charlotte, dia tidak mengetahui keberadaan Harlan. Namun tim melihat puntung rokok yang menandakan dua jenis rokok berbeda. Itu membuat tim menggunakan trik dengan cara berpura-pura kembali dengan alasan perbincangan sudah selesai. Namun beberapa saat kemudian, tim kembali masuk dan menemukan Harlan yang baru saja keluar dari lemari tempatnya bersembunyi. Oh, crap. Dan langsung menangkap Harlan dan membawanya ke kantor CBI.
dan kini Harlan diinterogasi. Namun pengakuannya dia tidak membunuh Christine. Bahkan dia menyangkal telah bertemu Christine di waktu hilangnya Christine. Namun tim menemukan 4 pesan yang telah dihapus dari ponselnya. 2 di antaranya pesan pada Christine. Namun karena kurangnya bukti, tim tidak bisa menahan Harlan. Oleh karena itu, agen Lisbon ingin mencari bukti tambahan di mobil Harlan. Namun itu membutuhkan surat perintah dan waktu tambahan. Oleh karena itu, agen Lisbon meminta agen Van Pelt melanjutkan wawancara pada Harlan. Namun wawancara agen Van Pelt hanya agar Harlan tertahan di wawancaranya. Oleh karena itu, agen Van Pelt harus tebar pesona pada Harlan, yang dikenal juga seorang yang tidak tahan dengan godaan wanita. Need a map? Dan scene pun berpindah pada agen Rinsby yang berbicara pada Patrick tentang berita yang tersebar di kantor CBI bahwa Patrick memohon pada Bosco agar diberitahu petunjuk-petunjuk yang telah didapatkan oleh agen Bosco tentang kasus Red John. Dan juga Rinsby tahu Patrick akan melakukan apa saja agar mendapatkan file kasus Red John pada Bosco. Namun agen Rinsby memberi saran pada Patrick agar melepaskan saja kasus Red John karena kini Patrick telah melakukan kesalahan pada spekulasi kotak rahasia Christine. Namun dari perkataan Rinsby, Patrick seakan menyadari sesuatu dan Patrick memberitahu tim bahwa dia akan menangkap pembunuh Christine dalam waktu 24 jam. Your file and it's very chips. Dan sementara itu, agen Van Pelt melakukan wawancara pada Harlan. Agen Van Pelt mencoba tebar pesona, dan Harlan seakan kagum dengan pesona Van Pelt. Sementara itu, Patrick mendatangi kediaman Walter Crow. Dan Patrick memperhatikan foto-foto di ruang kerja Walter. Namun tak satu pun foto Walter yang terpasang di sana. Semua foto hanyalah foto Melinda. Dan dari Walter diketahui itu karena masa jayanya telah berakhir dan kini adalah masa Melinda. Dan besar harapan Walter bahwa Melinda akan melebihi karirnya di masa mendatang. Dan scene pun berpindah pada agen Cho dan Rinsby yang memeriksa mobil Harlan. Dan tim menemukan sepatu Christine di mobil Harlan. Dan temuan itu disampaikan pada Harlan. Namun Harlan tetap menyangkal itu. Namun karena semua bukti mengarah padanya, kini agen Lisbon menahan Harlan. Namun di saat agen Lisbon bertemu Patrick, dan ya, Lisbon sadar Patrick tidak setuju akan penangkapan Harlan. Karena Patrick akan menangkap pembunuh yang asli dalam waktu 12 jam. I'll have the real killer here in 12 hours or so. See, bye. Jane. Agen Cho menanyakan pada agen Lisbon apakah Harlan akan dibawa ke kejaksaan agar memproses status tersangkanya. Namun agen Lisbon ingin menahan dulu proses itu, menunggu Patrick yang sangat yakin pada teorinya. Dan kini Patrick kembali di meja kerja Christine untuk mengambil barang-barang Christine. Namun di waktu yang sama, Elliot dan Melinda datang. Dan Elliot heran mengapa Patrick masih melanjutkan penyelidikannya karena pimpinan CBI baru saja menghubunginya memberitahu bahwa pembunuh Christine telah tertangkap. Namun Patrick mengatakan itu penangkapan yang salah dan kini dia mencari bukti pada barang-barang Christine agar menemukan pembunuh yang asli. Namun Melinda ingin menghalangi Patrick. Namun Patrick mengungkit slogan Elliot yang sangat menjunjung penegakan hukum. Itu membuat Elliot membiarkan Patrick mengambil barang-barang Christine. Bahkan membantu Patrick mengangkat barang Christine. Di malam harinya, Patrick menghubungi Lisbon dan memberitahunya bahwa dia telah mendapatkan bukti yang akan dia simpan di meja kerja Lisbon. Namun di saat tengah malam, seorang pria datang dan ingin mengambil bukti itu. Dan tiba-tiba, ya, itu adalah perangkap yang dibuat Patrick agar menangkap pengganggu investigasi kasus Christine. Dan dia adalah pembersih yang memindahkan sofa Patrick. Patrick memeriksa dan menemukan penyadap suara di balik lampu. Patrick menyadari bahwa dialah yang telah mengambil barang rahasia Christine saat mendengar Patrick meminta agen Van Pelt memeriksa kotak rahasia itu. Dan itu juga menjelaskan kotak itu kosong saat Van Pelt memeriksanya karena dia telah mendahului Van Pelt. And it was you that placed the shoe in McAdoo's trunk. I'm on the cleaning crew. Namun saat ingin diborgol, dia berhasil menyandra Patrick dan membuat agen Lisbon memborgol dirinya sendiri.
Namun seorang petugas datang, membuat pelaku melarikan diri. Patrick ingin membebaskan Lisbon, namun agen Lisbon meminta agar Patrick mengejar pelaku. Namun dalam pengejaran, Patrick tidak menemukan. Dan tiba-tiba, pelaku sudah mengendarai mobil dan hampir menabrak Patrick. Akan tetapi, di pelarian itu, mobil tersangka menabrak mobil lain, sehingga kecelakaan pun terjadi. Dan kini sang pembersih diinterogasi oleh agen Shaw dan agen Ringsby. Sementara itu, Walter, Melinda dan Elliot telah datang atas panggilan agen Lisbon. Setelah itu, agen Lisbon memperkenalkan Cavalry, seorang detektif swasta yang tim yakin yang telah disewa oleh salah satu dari mereka untuk menghalangi penyelidikan kasus Christine. Namun Cavalry telah setuju ingin mengaku dan berbicara siapa yang menyewanya karena tim menawarkan keringanan hukuman. Very nice of you. Discuss it with my attorney. Melinda? I have nothing to say. Dan maksud agen Lisbon memanggil mereka menawarkan hal yang sama. Namun Walter tidak ingin tahu lagi. Dan dia juga berkata, jika ada tuntutan padanya, dia menyerahkan pada pengacaranya. Namun agen Lisbon tetap mengancam, walaupun mereka tidak ada hubungannya dalam pembunuhan, dengan apa yang akan dikatakan Cavalry akan berakibat pada konspirasi, yaitu menutupi penyelidikan. Dan itu tetap akan membawa mereka dalam penjara. What kind of leniency are we talking about here? Akhirnya Elliot mau berbicara dengan kepastian bahwa tuduhan apapun tentang pembunuhan akan dibatalkan. I need an assurance that any charges related to the murder will be dropped. Dan tim menyetujui itu. Dan Elliot pun bercerita bahwa di hari Christine menghilang, Melinda pulang di tengah malam dengan keadaan kacau. Namun tak ingin berbicara tentang apa itu. Dan juga mengaku bahwa pernikahan mereka hanyalah sebuah perjanjian. Dan Patrick menebak karena Melinda adalah wanita jeruk makan jeruk. Sham, she's gay, you're the beard. It's kind of obvious from the start. Dan tim menunjukkan kalung yang menjadi aksesoris rahasia Christine yang memiliki simbol M. You and your father were both having an affair with Kristen. No. Dan karena itu juga, Melinda pun mau berbicara bahwa dia dan Christine menjalin hubungan. Namun dia curiga bahwa Christine berselingkuh. Dan di malam itu, Melinda mengikuti Christine dan menemukan bahwa Christine bersama ayahnya. And that's when I saw my father. Oleh karena itu, Walter pun mengaku dia melakukan itu hanya agar Melinda sadar bahwa Christine hanyalah menggunakan Melinda untuk menaikkan karirnya. Namun Melinda yang emosi mengikuti Christine di apartemennya, mengambil batu, dan setelah itu yang dia ingat Christine sudah tergeletak, bersimpah darah. Melihat itu dia pun panik dan menghubungi ayahnya. Dan Walter pun menyewa Cavalry untuk melenyapkan barang bukti. Mendengar pengakuan itu, kini Patrick meminta Cavalry dibebaskan. Namun ternyata Cavalry telah meninggal akibat kecelakaan tadi. Dan itu membuat Melinda dan Walter ditahan. Dan keesokan harinya, Patrick membawa donat untuk Bosco. Dengan alasan, kini Patrick telah merelakan kasus Red John pada Bosco. Sembari memasang alat penyadap suara di meja Bosco. Dan film pun ditutup, di mana Patrick kini dapat mendengar semua pembicaraan Bosco di kantornya. Dan sampai di sini dulu guys video kali ini. Kita bertemu di episode berikutnya. Oke guys, bye. Musim kedua episode 3 kali ini diawali di mana agen Lisbon memenuhi jadwal sesi psikologi pada Dr. Carmen. Namun di dalam sesi itu, Lisbon merasa tidak nyaman karena harus berbicara soal keluarganya. Coffee tastes like crap. Seriously. Dan Lisbon juga menganggap Dr. Carmen tidak adil karena di saat Patrick yang adalah penembak pelaku, dia lolos dengan satu sesi. Namun Lisbon yang hanya ditodong pelaku malah mendapatkan beberapa sesi. Itu pun belum selesai. Dan alasan Dr. Carmen karena Patrick memiliki mental yang baik. Itu membuat Lisbon membuat lelucon ingin melihat izin praktek Dr. Carmen. Now I want to see your license to practice. Ha ha. Ha ha ha. Dan di saat yang sama, ponsel Lisbon berdering. Tanda Lisbon mendapatkan panggilan kasus. Dan sesi pun ditunda lagi. Dan di saat Lisbon ingin pergi, dia menanyakan mengapa Dr. Carmen tidak menandatangani formulir psikologinya. Dan menurut Dr. Carmen, itu karena Lisbon menyembunyikan sesuatu yang tidak mau dia utarakan. See you next week.
Dan kini tim menuju sebuah gang, di mana tim mendapatkan sebuah telepon tanpa nama yang memberikan informasi bahwa di lokasi itu terdapat mayat. Joe, anything? Nothing. All right, then, look in the dumpsters. Let's get out of here. I did it last time. Sementara tim mencari, Patrick melihat kerut wajah Lisbon dan Patrick menebak bahwa Lisbon baru saja melakukan sesi psikiater. Namun agen Lisbon menutupi itu. Yes. Yes. You have the line between your eyebrows. Dan Patrick melihat semut yang menuju ke sebuah arah dan mereka pun mengikuti arah tujuan semut. Dan di saat agen Lisbon membuka pintu, sesosok mayat pun ditemukan. Namun Lisbon menunjukkan raut wajah yang tidak biasa. Dan dari bekas tembakan di tubuh korban dan tidak ditemukannya selongsong peluru bekas tembakan, tim memperkirakan pelaku seorang yang ahli. Dan tidak ada identitas ditemukan di tubuh korban. Tim ingin mengambil sidik jari agar mengetahui siapa korban kali ini. Namun Patrick menanyakan pada Lisbon, dan benar saja, Lisbon mengenal korban sebagai William Michter dari Francisco. Agen Lisbon mengetahui itu karena korban kali ini adalah seorang pemerkosa berantai dengan korban anak-anak yang telah dipenjara 6 tahun. Dan agen Lisbon yang membongkar kasusnya dan mengirim tersangka ke penjara. Setelah itu, agen Lisbon mengajak tim makan donat. Anyone want to go for bear claw after? Can't say I'm hungry. Lisbon was like a rock star for a while. What's with her hair? Singkat cerita, agen Van Pelt memeriksa sejarah ditangkapnya Michter. What's wrong with my hair? Nothing. Dan diketahui bahwa kasus penangkapan Michter membuat karir agen Lisbon menanjak naik. Dan diketahui juga, di masa itu agen Lisbon berpartner bersama agen Bosco. Di saat yang sama, agen Bosco pun datang karena mendengar kasus Michter, yang juga itu adalah kasus lama Bosco. So I heard about Michter. Weird, huh? Now here we are again after how many years? Dan memberi saran untuk mewawancara Dreyer, yang adalah ayah korban terakhir Michter, yang bersumpah akan membunuh Michter jika bebas nanti. The last victim, Katie, 7 years old, promised to kill Michter on release. Dan menawarkan tim jika membutuhkan bantuannya, tim bisa memberitahu dia karena itu demi masa lalu. Dan agen Lisbon meminta pada agen Van Pelt ke rumah Michter mencari petunjuk. Itu karena ada informasi bahwa Michter tinggal bersama kekasihnya dan Patrick yang akan menemani Van Pelt ke sana. Karena agen Lisbon dan agen Joe harus menemui deputi kejaksaan karena mereka menjadi saksi di kasus yang mereka telah tangani. Dan saya perkenalkan Nyonya Derek. Dan dari pengakuannya, dia adalah tunangan Michter. He was my fiance. You have a problem with that? Dan pengakuannya itu membuat agen Van Pelt merasa risih. Namun itu dirasakan oleh Nyonya Derek. Namun Patrick mengatakan maksud dari Van Pelt yang adalah bagaimana bisa seorang wanita jatuh cinta pada napi pedofil. Namun Nyonya Derek mengatakan Michter adalah pria pemberi nafkah yang baik dan memperlakukannya sebagai ratu. Dan merasa tuduhan pada Michter dalam kasus pemerkosaan itu tidak benar. Dan merasa Michter dijebak oleh agen yang menangkapnya karena dendam pribadi. Dan di saat yang sama seorang pria muncul dan diketahui dia adalah David, adik Nyonya Derek yang datang memperbaiki dapur Nyonya Derek. David. Patrick. Dan dari David diketahui dia mengenal Michter dan telah bertemu 2 kali dan tahu Michter baik pada kakaknya Derek. Nice meeting you guys. You too. Dan tim juga menanyakan perkiraan dari Nyonya Derek siapa yang mungkin menyakiti Michter. Dan dari dia diketahui bahwa beberapa minggu yang lalu Michter berkelahi dengan bosnya. Dan dari dia, tim mengetahui alamat tempat kerja Michter. XXXYZ Incorporated is the name of the place, I think. Dan di saat yang sama, anak Nyonya Derek datang. Dan dia adalah Emily. Maybe a little later, okay? To multiply my sixes. Agen Van Pelt mencurigai bahwa Michter memilih Nyonya Derek untuk menjadi kekasihnya karena ingin menjadikan Emily korban barunya. Namun itu dibantah oleh Nyonya Derek. Shopping mall, didn't you? Near the video arcade or the movie theater. Namun Patrick dengan memberitahu dari awal pertemuan Nyonya Derek dengan Michter. Dan itu berhubungan dengan Emily. Take Emily away on an overnight trip. Maybe camping, little father-daughter bonding. Dan karena Patrick yang ahli membaca pikiran tahu Michter meminta izin pada Nyonya Derek bahwa akhir-akhir ini untuk mengajak Emily berkemah dengan alasan pendekatan antara ayah dan anak. Itu membuat Nyonya Derek mulai ragu pada Michter. You deserve a good man, Tanya. Dan Patrick menyarankan pada Nyonya Derek agar berhati-hati mencari ayah buat Emily. For Emily's sake.
Dan scene pun berpindah pada agen Cho dan agen Lisbon yang bertemu di putih kejaksaan dan diberikan file di mana mereka harus datang di persidangan menjadi saksi. Dan di tengah penjelasan bahwa agen Lisbon harus menjadi saksi di persidangan Harvard dalam kasus pencurian $100 juta dan membunuh temannya. Dan tiba-tiba agen Risby datang dengan informasi bahwa senjata pembunuhan Michter telah ditemukan. Dan dari pemeriksaan sidik jari ditemukan sidik jari agen Lisbon. Dan itu membuat agen Lisbon menjadi tersangka utama dari kasus pembunuhan Michter. Oleh karena itu, kasus Michter akan dialihkan pada agen Bosco. Karena menurut pimpinan CBI, agen Bosco mengetahui kasus Michter sama banyaknya dengan agen Lisbon. Dan karena berita itu sudah tersebar, Patrick datang menemui Lisbon di saat agen Bosco memulai mengajukan pertanyaan pada Lisbon. Where were you Tuesday night? I was at home, watching television. Dan jawaban Lisbon membuat agen Bosco ingin meminta agen Lisbon ditanya dengan detektor kebohongan. Itu membuat agen Lisbon merasa semua orang menuduhnya membunuh Michter. I didn't kill McTeer. Nobody said you did yet. Yet? Dan itu membuat mental Lisbon terguncang. Dan Lisbon segera pergi. Good luck with the case. Setelah itu Patrick menemui tim yang membahas situasi Lisbon dengan menebak keyakinan masing-masing tim. The McTeer case, Hardscrew, Bosco, and Manelli, you disagree and you're not so sure. Dengan Cho yang ingin melanjutkan kasus Michter secara diam-diam. Dan agen Rinsby yang tidak mau ikut campur dan menyerahkan sepenuhnya kasus Michter pada agen Bosco. Dan agen Vampel yang galau mau ikut siapa. Tim meminta pendapat Patrick. Namun sebelum Patrick memberikan pendapatnya, Patrick mengasumsikan pendapat tim bahwa Lisbon tidak mungkin melakukan pembunuhan itu. Oleh karena itu, Patrick memberikan pertanyaan, pendapat tim bagaimana jika Lisbon benar melakukan itu. Itu membuat tim bingung dan ragu. Akan tetapi pendapat Patrick, dia akan melanjutkan penyelidikan, namun dia bukan agen. Mendengar itu, agen Cho dan agen Vampel setuju melanjutkan penyelidikan dan diikuti oleh agen Rinsby. Come with you. Okay, look. Lisbon didn't do it. Setelah itu, Patrick menemui Lisbon setelah membuat janji temu. What's up that we couldn't talk inside? I'm busy. Dan Patrick memulai menanyakan mengapa Lisbon berbohong soal alibinya. Ya, Patrick sangat yakin Lisbon berbohong. Di saat Bosco bertanya, namun Lisbon masih ingin membohongi Patrick. Namun setelah didesak oleh Patrick, akhirnya Lisbon mengaku bahwa dia tidak ingat apa-apa di malam itu. I can't remember what I did on Tuesday night. It's weird. Thank you. Dan kini Patrick tahu Lisbon telah jujur dan meminta pada Lisbon agar mengizinkan Patrick menghipnotisnya agar memastikan apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Me hypnotize you so we can be sure. No. Namun agen Lisbon menolak dengan alasan dia tak ingin orang lain masuk dan melihat isi pikirannya. Agent Lisbon? Hello, Dryer. Singkat cerita, Dryer yang adalah ayah dari korban terakhir Michter. Dan dia datang atas panggilan agen Bosco, namun hanya ingin berbicara dengan agen Lisbon. Dan oleh karena itu, agen Lisbon dan agen Bosco memulai wawancara pada Dryer, yang diawali dengan pertanyaan apakah Dryer membunuh Michter. Dan dengan tegas, Dryer menjawab, tidak. I didn't. How's Katie doing? She's well. Dan di saat wawancara inilah, Dryer mengungkapkan bahwa dia telah membaca berkas penangkapan Michter dan telah mengetahui bahwa agen Lisbon dapat menangkap Michter 1 minggu sebelum Michter berhasil memperkosa Katie. Namun agen Lisbon berkata, karena di saat itu dia belum mendapatkan banyak bukti dan jika dia menangkap Michter di saat itu, Michter pasti akan lepas dari persidangan. Akan tetapi keyakinan Dryer menganggap jika Lisbon menangkap Michter saat itu, Katie tidak akan menjadi korban dan Dryer menganggap itu kesalahan Lisbon. Setelah itu pun, Dryer pergi. Go to hell. Both of you. Dan setelah itu, agen Lisbon menyampaikan pada agen Bosco bahwa dia mau ikut tes kebohongan. I want to take the polygraph. Dan scene pun berpindah pada agen Cho dan agen Vampel yang mendatangi bos Michter. Dan dari dia diketahui bahwa Michter tidak berkelahi dengannya, melainkan seseorang yang bernama Dog. McTeer's fight with Dog. I don't know, could have been about a million things, you know. Namun di saat tim menanyakan nama asli Dog, bos Michter tidak mengetahui itu. I don't know what his was.
Dan kini, scene berpindah di gedung kejaksaan, di mana agen Lisbon datang untuk menjadi saksi dan bertemu Edward. Dan di sini Edward meyakinkan lagi agen Lisbon bahwa dia tidak bersalah dari tuduhan itu. Dan di saat yang sama, pimpinan CBI mendatangi agen Lisbon yang bersama deputi kejaksaan dan memberitahu bahwa agen Lisbon tidak bisa ikut persidangan karena Lisbon tidak lolos tes kebohongan. Dan agen Lisbon dibebas tugaskan sampai kasus Michter selesai. Boss. Don't. Signature on the bottom, gun and badge in the tray. Receipt. Agen Lisbon yang putus asa datang pada Dr. Carmen dan menyampaikan kegagalannya dalam tes kebohongan. Ask to retake it. I can teach you how to relax. Namun agen Lisbon bercerita tentang ayahnya yang jika mabuk dia melupakan apa yang terjadi dan menceritakan di saat adiknya dipukuli sampai sekarat oleh sang ayah di saat sang ayah sedang mabuk. Dan setelah ditanya, sang ayah tidak percaya jika dia yang memukul anaknya. Dan oleh karena itu, agen Lisbon bertanya apakah ada kemungkinan dia yang membunuh Michter dan melupakannya. Can't remember the night of the murder? Dan agen Lisbon ingin tahu bagaimana dia mendapatkan ingatannya kembali. Maybe it will come back on its own. Give it time. Namun Dr. Carmen hanya menyarankan agar Lisbon bersabar karena ingatannya itu akan kembali seiring berjalannya waktu. Namun agen Lisbon yang merasa tidak memiliki banyak waktu pergi dari ruangan Dr. Carmen. Till you remember, I don't know how to help you. Dan kini agen Lisbon datang pada Patrick dan meminta Patrick untuk menghipnotisnya. Sementara itu, timnya mencari petunjuk menemukan bahwa Michter memiliki teman di penjara bernama Doc. Dan di saat tim menyelidiki, itu adalah David, adik dari pacar Michter. Dan kita kembali pada Patrick yang menghipnotis Lisbon dan menyelusuri ingatan di malam itu. Namun di dalam ingatan Lisbon saat sedang dihipnotis juga kosong. I can't remember. That's a little weird. Why can't I remember? It's interesting, isn't it? Namun Patrick meyakinkan Lisbon semuanya akan baik-baik saja. It's gonna be okay. It's gonna be fine, alright? I promise. Dan kita berpindah pada agen Cho dan agen Risby yang menangkap David dan menginterogasinya. She's the one who paid me to bring McTeer to the alley. Look, I had no idea she was going to shoot him, I swear to you. Dan diketahui bahwa dialah yang membawa Michter ke gang itu, namun hanya mengarahkannya. Di dalam pengakuannya, sesampainya di sana, dia meninggalkan Michter dengan alasan buang air kecil. Tidak lama dari itu, dia mendengar suara tembakan. Dan di keesokan harinya, dia menerima uang $10.000 di rekeningnya. I heard 10 grand just to lure the victim, not even kill him. This is somebody with resources connection. Dan temuan itu disampaikan langsung oleh agen Lisbon pada agen Bosco. You're not even supposed to be in the building and you two clowns are way out of hand. Let me deal. Namun agen Bosco ingin Lisbon tenang saja dan dia yang akan mengurus itu. Jawaban itu membuat Lisbon lepas kendali dan bertingkah sangat kacau. I'm sorry. You don't understand. Are you medicated or something? Okay, I'm all right. I'm fine. Bahkan memecahkan kaca kantor CBI dan itu disaksikan semua orang. Leave me alone. Setelah kejadian itu, kita akan melihat agen Lisbon bertingkah seolah kehilangan akal sehat. Sementara itu di kantor, agen Van Pel yang mencari asal-usul uang $10.000 itu menemukan bahwa dari rekening itu juga ada uang $1 juta yang keluar untuk rekening lain. Dan tim mencurigai itu adalah uang untuk si penembak. Namun di saat yang sama, agen Bosco datang memergoki mereka dan agen Risby mengaku bahwa mereka menyelidiki kasus Michter. Forget about it. How's Lisbon? She's fine. Dan scene pun berpindah pada pimpinan CBI yang meminta Patrick untuk menemui Lisbon. Berjaga-jaga jangan sampai Lisbon berbuat hal yang nekat. Namun Patrick menyampaikan dia tidak diizinkan masuk oleh Lisbon. Namun karena mengetahui senjata Lisbon tidak disita, itu membuat Patrick panik dan segera pergi. Dan kita akan berpindah pada agen Lisbon yang didatangi oleh Dr. Carmen atas perintah pimpinan CBI yang cemas akan keadaannya. Herb walked out of the CBI or because I killed the guy? Don't look at me like that.
think I did it. Melihat kondisi Lisbon yang sangat kacau, Dr. Carmen akan membantu Lisbon mengingat kejadian di malam itu. Memulai dari agen Lisbon mendatangi gang dan melihat Mekter, dan agen Lisbon mengikutinya. Bahkan menambahkan sugesti kemarahan pada agen Lisbon, dan di saat itulah tembakan dilepaskan. Dan juga menjelaskan Lisbon bagaimana dia menyembunyikan mayat itu di ruangan yang memiliki gambar salib yang pudar. What? The cross, right? Ya, itulah yang ditunggu kesalahan oleh Dr. Carmen, karena hanya sang pembunuh atau tim yang pernah melihat TKP dan melihat salib di sana. Dan disinilah diketahui bahwa Dr. Carmen adalah pembunuh itu. Of course, the cross. Dan disinilah kita akan dijelaskan oleh Patrick yang sebagai otak pembuat drama. Ya, Lisbon bertingkah seakan mentalnya telah rusak agar memancing Dr. Carmen. Your breakdown in CBI, that was fake. And how good was that, huh? A student of human nature, our doctor. Well done, really. Ya, Patrick sadar saat menghipnotis Lisbon dan ingatannya tetap kosong. Patrick yakin dia telah diberi obat dan hanya Dr. Carmen yang sengaja membuat Lisbon tetap tertahan di sesi psikologinya agar dapat mengambil sidik jari Lisbon. Those for Tuesday to cause a memory loss. Memory loss, you knew. Dan semua petunjuk itu mengarah bahwa Dr. Carmen ingin menjebak Lisbon. Karena itu Patrick yakin Dr. Carmen akan memanipulasi pikiran Lisbon dengan menambahkan ingatan palsu padanya di saat mental Lisbon telah rusak. Dan diketahui Patrick sengaja bertemu pimpinan CBI untuk mengatakan Lisbon tidak ingin bertemu Patrick agar pimpinan CBI yang peduli pada Lisbon meminta Dr. Carmen melihat kondisinya, yang dimana itu masuk dalam rencana Dr. Carmen. Namun satu yang tidak diperhitungkan oleh Dr. Carmen, selama Lisbon bekerja bersama Patrick, Lisbon telah banyak tahu tentang cara merawat mental. Dan oleh karena itu, Dr. Carmen pun ditangkap. Not at all. You paid Dr. Carmen and David Charles to frame Lisbon for McTeer's murder. Dan di kantor CBI, agen Vampel yang menyelidiki sumber uang diketahui bahwa Howard yang membayar David dan Dr. Carmen agar menjebak agen Lisbon agar tuntutan pada dirinya akan digugurkan dalam kasusnya. Dan karena itu, kini dia mendapatkan tuntutan baru. Dan scene berpindah pada agen Lisbon yang merapikan kantornya dan dihampiri oleh agen Bosco yang memberi ucapan selamat pada agen Lisbon karena nama baiknya telah dibersihkan. Dan juga kita diperlihatkan bahwa agen Bosco memberitahu Lisbon bahwa bahkan jika Lisbon yang melakukan itu, agen Bosco akan membantu Lisbon. Di saat yang sama, Patrick datang, dan di saat agen Bosco pergi, Patrick memberitahu Lisbon, tatapan agen Bosco adalah tatapan menyukai Lisbon. Dan itu menutup episode kita kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Oke guys, bye. Stay tuned for scenes from our next episode. Musim kedua episode 4 kali ini, kisah berawal di sebuah rumah tua. Dan kita akan melihat seorang pria yang tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh. Akan tetapi, dia seakan melihat sesuatu dan berakhir modar. Dan di pagi harinya, tim telah datang karena menerima laporan itu. Dan diketahui dari Sheriff Fisher bahwa korban bernama Alan Foster, 43 tahun, menikah tanpa anak. Dan juga diketahui rumah itu baru saja dibelinya dan berniat merenovasinya. Menurut Sheriff, korban di rumah ini seorang diri, sementara istrinya berada di Francisco. Dan dari petunjuk yang diperoleh bahwa rumah ini dalam kondisi terkunci, juga alarm yang masih aktif, menunjukkan tidak ada seorang pun yang masuk. Oleh karena itu, agen Lisbon meminta agen Cho agar memeriksa alarm, mencari tahu jika ada yang aneh. Seketika itu pun, Sheriff mengatakan, Foster seemed like a nice guy. Oh, that's a lie. Ya, Sheriff mengatakan hal baik tentang Foster. Namun Patrick yang tahu isi pikiran Sheriff mengatakan Sheriff berbohong. Dan Patrick langsung bertanya apakah Sheriff membunuh Foster. Did you kill him? Huh? What kind of question is that? Itu membuat Sheriff kaget mengapa Patrick menanyakan itu padanya. No.
Di saat yang sama, Patrick melihat mayat Foster dan menemukan bahwa Foster memegang sesuatu. Dan setelah diperiksa, itu adalah sebuah kancing yang memiliki lambang huruf B. Penemuan itu membuat ekspresi wajah sheriff sedikit tegang. That means something to you, Deputy? No. Tim yang masuk melihat kondisi dalam rumah dan mendapatkan ruangan yang berantakan menunjukkan adanya perkelahian. Memastikan korban tidak diskon nyawa. Clear signs of struggle rules out suicide. That and suicides usually open the window. Di saat yang sama, Patrick menanyakan apakah yang mengganggu pikiran sheriff saat melihat kancing itu. Well, it occurred to me that the button could stand for backward. Dan sheriff pun menceritakan bahwa kancing itu mungkin saja kepanjangan dari backward. Dan dia adalah pemilik pertama rumah ini yang telah meninggal 80 tahun yang lalu. Dan mitos yang beredar bahwa rumah ini dihantui olehnya. Dan di saat yang sama, agen Cho datang dengan informasinya dari perusahaan alarm bahwa data menunjukkan alarm telah aktif mulai dari jam 6 sampai di waktu sheriff mematikannya. Itu memastikan tidak ada orang yang masuk atau keluar kecuali korban. Spooky. Somehow the killer got into the house without tripping the alarm or turning it off. Kini agen Lisbon meminta pada agen Van Pelt dan agen Ringsby memeriksa dengan detail rumah itu, mencari petunjuk dan mencari kemungkinan adanya jalan rahasia yang dapat dilalui seseorang tanpa memicu alarm. Dan Patrick memberitahu agen Van Pelt jika dia melihat hantu agar memberitahunya. If you see one, let me know. Singkat cerita, di kantor CBI, agen Cho dan agen Lisbon mewawancarai istri korban, Nyonya Foster. Tim ingin tahu kegiatan korban di rumah itu. Dan dari Nyonya Foster diketahui, Alan di rumah itu sudah 3 minggu. Dan dia adalah seorang arsitek yang sebelum merenovasi, dia akan tinggal beberapa minggu di unit yang dia kerjakan agar mendapatkan ide renovasi. Dan dari Nyonya Foster diketahui, Alan adalah seorang yang sangat ahli di bidangnya. At home the night of your husband's murder. Yes. Dan tim juga mengkonfirmasi keberadaan Nyonya Foster saat kejadian dan pengakuannya dia berada di Francisco. Tim juga menanyakan kemungkinan siapa yang berniat buruk pada Alan. Dan dari dia diketahui bahwa Victoria yang adalah pemilik rumah sebelum Alan mulai mengacau. Alan membeli rumah itu dari dinas pajak karena permasalahan pajak yang dimiliki Victoria. Namun itu 1 minggu setelah Alan membeli rumah itu. Dan barulah Victoria mengklaim bahwa Alan mencuri rumah itu darinya. Di saat yang sama, Patrick datang dan memanggil agen Lisbon dan menunjukkan bahwa Walter Backward, pemilik pertama, diketahui mati dibunuh dengan cara yang sama dialami Alan. Namun permasalahan kejadian itu karena perebutan wanita. Namun petunjuk itu tidak terlalu diyakini berguna oleh agen Lisbon. Di saat yang sama, Patrick yang melihat Nyonya Foster juga bertanya apakah Alan pernah bercerita tentang hal-hal aneh di rumah itu. Dan dari Nyonya Foster diketahui, Alan pernah bercerita tentang gangguan mistis yang dialaminya. Namun Alan tidak percaya akan hal-hal itu dan tetap melanjutkan kerjanya. But Alan wasn't too bothered. He was used to old houses. Dan dari petunjuk Nyonya Foster, agen Lisbon meminta agen Cho mendatangi Victoria dan mengambil keterangannya. Dan Patrick meminta agar agen Cho menanyakan juga tentang hantu. Namun itu tidak diizinkan oleh agen Lisbon. Sementara agen Cho pergi, Patrick menyampaikan bahwa kasus ini berhubungan dengan hantu. Namun Lisbon tidak percaya akan itu dengan yakin hantu tidak ada. Namun Patrick menjelaskan bahwa ada dan tidaknya hantu itu ada di pemikiran manusia. Believe they exist, then they exist. Dan scene berpindah pada agen Van Pelt dan agen Ringsby yang memeriksa rumah itu, mencari kemungkinan adanya celah seseorang bisa masuk. Namun mereka tidak menemukan apapun. Namun di saat mereka memeriksa gudang, Van Pelt menemukan bahwa kunci pintu telah dirusak. Dan tim memeriksa dan ditemukan bahwa semua alat tukang telah hilang. Dan semuanya itu diberitahu langsung pada agen Lisbon. You think ghost smoke filtered? Boss. Can I help you? Dan scene pun berpindah pada Patrick yang mendatangi sebuah toko, di mana toko itu menyediakan informasi tentang sejarah kota dan para penghuni lamanya. Dan dia adalah Philip. Dan benar saja, Philip memiliki buku-buku sejarah kota itu. If it's Beckwith you're interested in, you've come to the right place. Sementara itu, agen Cho berada di rumah Victoria, menanyakan perasaan Victoria terhadap rumah itu. Of course I was angry with Foster. If someone stole your home, wouldn't you be angry as well? Dan juga bertemu Drew, keponakan Victoria, yang seorang pengacara yang mengurus masalah pajak Nyonya Victoria. My nephew is a lawyer. He's very sensible. Di sini diketahui bahwa Nyonya Victoria bersikeras mengatakan bahwa Alan Foster mencuri rumah itu darinya. Came to me.
He said he wanted to preserve Beckworth. He lied to me. Excuse me. Di saat yang sama, Patrick menghubungi agen Cho, meminta menanyakan tentang hantu dan harta karun. Know anything about a ghost at the mansion? Of course. That's the spirit of my grandfather. Dan soal harta karun, itu hanyalah mitos, karena mereka pernah mencarinya, namun tidak menemukan apapun. No treasure. Patrick yang berada di toko Philip mengambil beberapa buku sejarah lokal, dan Patrick juga menanyakan bagaimana Walter Blackwood dulu mendapatkan hartanya. Dan dari Phillips diketahui bahwa Walter adalah seorang bootlegger atau yang disebut pembuat miras ilegal pada zamannya. Jeb Haas? Scene pun berpindah pada agen Lisbon yang mendatangi Jeb. Ya, Lisbon mendapatkan petunjuk dari sheriff bahwa Jeb adalah seorang yang sering mencuri di lokasi itu. You won't mind coming down to the station with me? What if I don't want to go? Sir, this doesn't have to be difficult. That's weird. I thought this was shut. Sementara itu, agen Risby dan agen Van Pelt yang memeriksa rumah itu mendengar hal-hal yang aneh. Oh, the wiring, I guess. It came from in there. Ya, itu adalah Patrick yang telah memecahkan misteri dalam rumah itu. Mulai dari rekayasa cara menakuti seseorang, dan juga pintu rahasia yang Patrick yakin itu adalah jalan yang dibuat untuk membawa minuman ilegal pada masanya. Dan meminta agen Ringsby dan Van Pelt memeriksa jalan itu. Voila. What was that? Probably rents. Oh, God, no. You broke into his pool house and stole a few $1,000 worth of tools and equipment. Namun scene pun berpindah pada agen Cho yang menginterogasi Jeb, di mana telah ditemukan beberapa alat tukang yang hilang di mobil Jeb, dan juga puntung rokok yang berada di TKP, yang jika diperiksa, pasti DNA Jeb akan ditemukan. Mendengar itu, Jeb tidak bisa lagi mengelak. Namun dia mengaku tidak mengetahui soal pembunuhan dan memiliki informasi yang tim cari. Oleh karena itu, dia meminta kesepakatan pada agen Cho untuk informasi itu. Oleh karena itu, Jeb memberikan informasi. Di saat dia membawa alat-alat itu, dia melihat sebuah mobil dan Lillian Foster, istri korban, berada di sana di malam itu. Was she still there when you left? Yes. Get it? Fine, you fix it then. It's just... Dan kita kembali pada agen Van Pelt dan Ringsby yang menelusuri jalan rahasia itu dan mendapatkan momen spesial. Akhirnya, agen Ringsby mengucapkan perasaannya pada agen Van Pelt. I love you. I've loved you from the first moment. Eureka! Namun Patrick tiba-tiba muncul dari ujung jalan menemukan pintu masuk jalan itu, sekaligus mengganggu momen agen Ringsby. Says he found another entrance to the mansion. There had to be another way in. Dan penemuan itu dikabarkan langsung pada agen Lisbon yang berada di rumah Nyonya Foster, yang dimana agen Lisbon ingin kembali bertanya pada Nyonya Foster tentang keberadaannya di TKP di malam kejadian. Namun di waktu yang sama, Victoria bertengkar bersama Nyonya Foster. Oleh karena itu, tim membawa semua orang ke kantor CBI. Lady, you need psychiatric help. Yeah? Hey! They came to my house! Let's go! I should be arrested! Stop it! Oh, yeah, I'm the crazy... How did you get into the ruckus with Miss Abner? Dan kini agen Lisbon dan Patrick memulai interogasi pada Nyonya Foster dan bertanya mengapa Victoria datang menemuinya. Dan diketahui bahwa Victoria datang untuk meminta menyewa kembali rumah itu. Namun tidak diketahui mengapa dia mau melakukan itu. Something else we wanted to talk to you about. Dan lagi Lisbon menanyakan alasan keberadaan Nyonya Foster di TKP di malam kejadian. Namun Nyonya Foster malu untuk menjawab pertanyaan itu. Akan tetapi Patrick membuat tebakan bahwa Nyonya Foster sedang mengawasi Alan karena takut bahwa Alan akan menemui wanita lain di rumah itu. Pernyataan itu membuat Nyonya Foster bingung. Bagaimana Patrick bisa tahu? Yes. Oleh karena itu, Nyonya Foster bercerita bahwa sejak 1 tahun ini, setelah suaminya selingkuh, Nyonya Foster sering mengawasi suaminya. Namun di malam itu, dia ingin menemui suaminya. Namun itu tidak jadi, karena dia takut suaminya akan menyadari kelakuannya. Dan karena itu juga, kini dia merasa bersalah, karena berpikir, seandainya malam itu dia memutuskan untuk bertemu, mungkin Alan tidak jadi dibunuh. Namun Patrick berkata, mungkin juga mereka berdua akan dibunuh. Namun itu sudah dipikirkan oleh Nyonya Foster, dan berpendapat,
itu akan lebih baik dibandingkan rasa bersalahnya yang kini dia rasakan. Namun Patrick berkata, perasaan itu akan cepat berlalu. Mendengar itu, Nyonya Foster bertanya, Patrick tahu apa tentang rasa bersalah? Dan jawaban Patrick mengatakan, dia cukup tahu. What do you know about that? Enough. Dan juga pengakuannya, Nyonya Foster meninggalkan tempat itu pukul 10 malam. Dan untuk membuktikan itu, ada catatan pembelian bensinnya di malam itu. Setelah itu, tim beralih menginterogasi Victoria. Your aura is fascinating, Mr. Jane. So many hues. Diawali dengan Patrick menebak mengapa Victoria ingin menyewa kembali rumah itu, yang adalah karena alasan harta karun. Dan itu membuat agen Lisbon bertanya, What treasure? Walter Beckworth's treasure he hid in the mansion. Dan Patrick menjelaskan bahwa ada rumor sebuah harta karun yang ditinggalkan oleh Walter Beckworth, namun itu disangkal oleh Victoria dengan alasan ingin menyewa kembali karena tidak mau rumah masa kecilnya dirusak. Namun agen Lisbon mengancam jika nanti tim mengetahui jika Victoria berbohong, dia akan menjadikannya tersangka nomor 1. Oleh karena itu, kini dia mengaku dengan diawali dengan teka-teki. Alright. How are you with riddles? Ya, Victoria seakan menantang Patrick untuk memecahkan teka-teki. Dan dari informasi yang diberikan oleh Victoria, itu membawa tim pada Ramsey. Dan dari pengakuannya, dia mendapatkan sebuah surat dari pembeliannya di beberapa kertas blackboard. Dan itu dari petugas penjual rumah itu. Dan itu disampaikan langsung pada Victoria. Namun sayangnya, Victoria sudah melepas rumah itu. Dan tim sadar bahwa itulah alasan Victoria ingin menyewa kembali rumah itu. Dan tim yakin, siapapun yang membunuh Alan, dia ingin menakutinya dari rumah itu. Dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Oleh karena itu, Patrick meminta teka-teki itu dan menemukan sesuatu. Dan meminta agen Lisbon mengumpulkan semua orang yang bisa menjadi tersangka di rumah Blackworth. Dan teka-teki itu adalah Clue. If fortune is what you seek sincere, the only place to look is here. Here is misspelled in the riddle. Ya, di dalam surat itu penulisan here dibuat salah. Namun Patrick tidak menganggap itu kesalahan melainkan petunjuk. Dan Patrick meminta pendapat semua orang dari kata here. Ears. Sounds. Noise. Music. Definite possibility. Dan dari semua itu, Patrick yakin bahwa petunjuk mengarah pada sebuah alat musik, dan itu adalah piano. Dan Patrick memeriksa dan menemukan sebuah kotak rahasia yang terdapat satu petunjuk lagi. Look to oneself. Dan petunjuk itu menyuruh jika ingin harta itu harus melihat diri sendiri. Namun itu juga membuat agen Lisbon merasa itu buang-buang waktu dan meminta untuk semua orang keluar dan meminta agen untuk menjaga rumah itu terlebih dari Patrick. Itu membuat perdebatan antara agen Lisbon dan Patrick. Fight me. We're done for the night. Namun itu hanyalah trik untuk memancing si pembunuh datang. Karena siapapun yang datang melewati jalan rahasia, itu berarti dialah sang pembunuh. Karena hanya sang pembunuh yang tahu bahwa ada jalan rahasia. Dan benar saja, di malam harinya seseorang datang melewati jalan rahasia itu. Dan dia adalah... Dia adalah Drew, keponakan Victoria. Dia datang karena petunjuk kedua yang dia yakin harta karun berada di balik cermin. Dan ketika dia memecahkan cermin, namun tidak ada apapun. No. Bahkan lampu pun menyala dan Patrick dan agen Lisbon telah menunggu. Only the killer knew how to get in here via the secret passageway. Dikarenakan sudah tidak dapat mengelak, Drew mengaku dia tidak sengaja membunuh Alan. Namun saat menakuti Alan, bukannya takut, malah Alan penasaran dan mencari tahu, yang akhirnya Drew ketahuan dan mencoba melarikan diri, namun terjadi perkelahian yang berakibat tanpa sengaja dia membunuh Alan. Dan karena dia tahu sejarah kematian Walter Blackworth yang dibuang dari jendela, dia mencontoh itu agar orang-orang percaya Alan mati karena hantu Blackworth. Case closed pizza. Case closed pizza. Kembali ke kantor, tim membuat acara tutup kasus. Sementara agen Van Pelt dan Ringsby akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan tersembunyi. Mr. Rigsby. Dan di dalam acara, tim bertanya soal harta karun Blackworth dan Patrick menuangkan anggur 50 tahun
Dan itu menutup video kali ini. Dan oke guys, jumpa lagi di next video. Oke guys, bye. Cheers. Episode kali ini membawa tim di sebuah kawasan tambang minyak di mana telah ditemukan sebuah mayat seorang pria lokal bernama Kirby Hines, 29 tahun, yang seorang tukang las. Hey Lisbon, how you doing? Hey Pat, long time. What's the deal? Dan saya perkenalkan, Pat seorang petugas forensik, dan menurut data yang dia dapatkan, korban meninggal kemarin siang dengan akibat kematian pukulan benda tumpul di belakang kepala. Namun Patrick yang memperhatikan, penasaran dengan noda aneh di pipi korban. Namun Pat menjawab itu hanya dengan candaan. Yep, riding at Disco Farm, boy. Di saat yang sama, keluarga korban pun datang. Oleh karena itu, agen Lisbon meminta agen Rigsby dan Van Pelt memeriksa mayat korban. Sementara agen Lisbon dan yang lainnya menemui keluarga korban. Namun kita akan sejenak di agen Rigsby dan agen Van Pelt yang memeriksa dan mengumpulkan barang korban. Sembari mereka bercerita tentang Patrick. Ya, agen Rigsby curiga bahwa Patrick tahu tentang hubungan mereka. Bagi yang belum tahu, hubungan asmara di dalam tim sangat dilarang. Sementara itu, kedatangan keluarga dari istri korban membuat seorang pria bernama Luscombe marah dan menyalahkan ayah dari istri korban dan menuduh dialah penyebab kematian korban. Oleh karena itu, terjadilah keributan. Sampai Luscombe mengeluarkan pisau dan diamankan oleh agen Cho. You're under arrest. That's right. Let's go. Dan oleh karena itu, Luscombe dibawa ke kantor. Namun di saat yang sama, agen Bosco datang dan menangkap Patrick. Itu membuat tim dan agen Lisbon bingung apa yang telah terjadi. Hook him up. True, Jane. You were spying on Bosco and his team. Dan diketahui penangkapan Patrick karena alat penyadap yang dia simpan di meja Bosco. Dan di dalam pengakuannya, Patrick melakukan itu karena Bosco memiliki kasus Red John dan tidak mau berbagi informasi dengannya. Di sini, Bosco memberikan pilihan pada Patrick, berhenti dari CBI atau kasusnya akan diproses, dan Patrick memilih kasus diproses. Oleh karena itu, Patrick akan dipenjara. Lisbon mencoba bernegosiasi, namun tidak ada celah untuknya, karena Bosco sangat tidak menyukai Patrick. He's ready to go. Open two. Dan kini Patrick telah dibawa ke penjara dan melakukan registrasi masuk. Baru saja sampai, Patrick sudah mendengar seorang penjaga yang sangat takut oleh tikus. Setelah registrasi, Patrick dibawa ke sel tahanannya. They're just playing with you. Dan Patrick dibawa ke sebuah sel yang telah dihuni seorang napi yang bernama Bu. Yang ini orangnya. They say I raped and murdered the guy, stabbed him to death. Bu yang melihat Patrick langsung menanyakan masalah apa yang membuat Patrick masuk penjara. Dan Patrick menjawab, dia menguping pembicaraan agen. Dan Patrick juga menanyakan kasus apa yang Bu jalani. Dan Bu mengatakan bahwa dia dituduh memperkosa seorang pria dan membunuhnya. Namun pengakuan Bu itu tidak benar. Dan jawaban itu melegakan perasaan Patrick. Dan Bu pun mengaku bahwa dia berhubungan suka sama suka. Dan setelah itu, barulah dia membunuh pria itu. Mendengar itu, Patrick mencoba menenangkan diri. Dan di saat yang sama, Patrick diberi ranjang bagian atas. I like the top bunk. Dan scene berpindah di kantor CBI dengan agen Rigsby yang meminta pada agen Lisbon agar melakukan sesuatu untuk membantu Patrick. Namun agen Lisbon hanya ingin tim fokus pada kasus mereka. Sementara itu, agen Van Pelt dan agen Cho yang memeriksa buku yang ditemukan di tubuh korban menemukan kode-kode aneh dan sebuah petunjuk burung bangkai. Dan itu membuat tim bingung. Oleh karena itu, agen Lisbon meminta pada agen Cho untuk menginterogasi Luscombe. Sementara agen Van Pelt dan Lisbon akan menemui istri korban. Dan agen Rigsby memeriksa keluarga Hines. Ted, tell us about your beef with Kirby Hines and the Gerbers. Dan kini agen Cho menginterogasi Luscombe. Agen Cho ingin tahu perselisihan apa yang Luscombe alami dengan Kirby Hines dan keluarga Gerber. Dan dari pengakuan Luscombe, tanah tempat Kirby Hines ditemukan itu adalah tanah kakek Luscombe yang telah diambil alih oleh keluarga Gerber dengan cara curang. Dan di tanah itu terdapat kandungan minyak bumi. Dan itulah yang membuat Luscombe yakin kematian Kirby disebabkan kerakusan keluarga Gerber. We're talking 50, 60 million dollars to the landowner. Dan kita beralih ke penjara. Sementara itu, Patrick telah berbaur dengan Bu lewat keahliannya yang memberikan penyegaran hati kepada Bu. Oleh karena itu, mereka kini berteman. Di waktu yang sama, agen Bosco mendatangi Lisbon
yang memberitahu Lisbon bahwa apa yang dia lakukan pada Patrick semata-mata masalah Bosco dan Patrick. Bosco juga mengatakan bahwa Patrick tidak cocok bekerja di tim CBI. Namun untuk Lisbon dan anggota lainnya, Bosco tidak ada masalah dan meminta pada agen Lisbon agar hubungan kerja antara Lisbon dan Bosco yang sangat baik semoga bisa berlanjut. Namun itu tidak langsung diiyakan oleh agen Lisbon. Agen Lisbon akan memikirkan apa yang baik dan buruk menurut dia. Okay, fair enough. We're sorry for your loss, Donald. Di pagi harinya, agen Lisbon dan Van Pelt yang mendatangi istri korban mencari informasi dan petunjuk. Namun di waktu yang sama, Patrick yang menjalani harinya di penjara mendapatkan isu bahwa Patrick seorang polisi. Oleh karena itu, Patrick memperkenalkan diri bahwa dia bukan polisi, namun bekerja membantu kepolisian dengan keahliannya. Namun itu menarik perhatian seorang napi yang terlihat sangat bengis. Show me your skills, little brother. Dan Patrick menebak dia adalah pemimpin di sini. Oleh karena itu, Patrick membaca psikologinya. But you needn't worry, because the way you are when you get high makes everybody even more scared of you. Dan mengetahui dia adalah seorang pria yang hanya memiliki dua pandangan hidup, yaitu suka dan tidak suka. Oleh karena itu, Patrick menawarkan bantuannya agar pria itu mendapatkan kedamaian hati. Mendengar Patrick menjelaskan, pria itu seakan bingung. Dan kita kembali pada agen Lisbon dan agen Van Pelt yang menanyakan, menurut hasil forensik, mayat korban mendapatkan hasil pukulan beberapa minggu yang lalu. Oleh karena itu, tim menanyakan penyebab pukulan itu. Namun pengakuan istri korban, dia tidak tahu jika suaminya telah dianiaya. Dan kita kembali pada Patrick yang menghipnotis pimpinan napi dan menanamkan sugesti kebahagiaan kepadanya. Dan di waktu yang sama, Patrick mendapatkan kunjungan. Oleh karena itu, Patrick menyudahi hipnotisnya. Dan ternyata Patrick dikunjungi oleh agen Cho yang membawakan arsip kasus Kirby dan petunjuk-petunjuk yang tim telah dapatkan. Dan agen Cho juga memberitahu Patrick bahwa korban telah dianiaya beberapa minggu sebelum terjadinya pembunuhan. Dan Patrick menebak bahwa istri korban tidak tahu tentang itu. Dan agen Cho membenarkan itu. Yeah, Lisbon's with the father-in-law now. Dan di waktu yang sama, agen Lisbon mendatangi Dole Garber, ayah istri korban, menanyakan kemungkinan Dole ikut campur dalam keluarga korban sehingga memukul korban. Namun itu disangkal oleh Dole. Dan di saat yang sama, Sandrine datang dan dia adalah istri Dole yang ingin pergi berjalan-jalan. Oleh karena itu, Dole memberikan uang jajan. Namun agen Lisbon juga menanyakan pendapat Sandrine tentang siapa yang ingin membunuh korban. Namun jawaban Sandrine sangat sinis. Dan Dole juga mengaku kematian Kirby sangat disayangkan, namun juga bersyukur karena menurut Dole, Kirby tidak ingin kaya, sedangkan keluarga Gerber mau kaya. Dan scene pun berpindah di mana agen Cho dan agen Ringsby menemui agen Bosco, meminta agar Bosco melepaskan Patrick. Namun Bosco dengan keras tidak mau, dengan alasan Patrick selalu melanggar aturan sejak bekerja di tim CBI. Dan itu mempengaruhi pada agen lainnya. Mengetahui bahwa agen Bosco sangat keras pada Patrick, mereka pun pergi. Dan scene pun berpindah pada Patrick yang mencari petunjuk dari arsip kasus. Dan Patrick seakan memahami sesuatu. Yes, of course. Setelah itu, Patrick menghubungi agen Cho, meminta agen Cho membawa Rodi Garber padanya, yang adalah adik ipar korban pada Patrick. Namun agen Cho tidak dapat melakukan itu, dan kabar bahwa agen Ringsby sedang dalam perjalanan untuk mengambil keterangan dari Rodi. Oleh karena itu, Patrick mengaku akan mengusahakannya sendiri. Diawali dengan Patrick yang menghubungi Ringsby dan memberitahunya agar waspada pada Rodi, karena Patrick mendengar kabar bahwa Rodi orang yang sangat kasar. Namun pengakuan Ringsby, dia dapat menangani itu. Well, I'm just warning you. Apparently he's a very tough guy. Setelah itu, Patrick menghubungi Rodi dan berpura-pura bahwa dia adalah agen Ringsby yang sedang menuju lokasinya. Dan Patrick berkata-kata kasar padanya, memancing emosi Rodi dan segera menutup teleponnya. Dan tidak lama dari itu, agen Ringsby datang, baru saja turun dan memperkenalkan diri. Rodi langsung memukul Ringsby. Dan itu membuat Rodi masuk penjara dan bertemu Patrick. Setelah itu, Patrick mulai bertanya pada Rodi. Awalnya, Rodi tak ingin bercerita banyak. Namun pertanyaan Patrick menyerang ego Rodi. Oleh karena itu, dia pun mengaku bahwa Kirby menemukan burung bangkai yang sangat langka. Dan Kirby ingin melaporkan itu. Namun jika itu terjadi, maka kintal keluarga Gerber
akan menjadi kawasan lindung. Dan otomatis keluarga Gerber akan jatuh miskin. Dan oleh karena itu, keluarga Gerber memukuli Kirby agar mendapatkan lokasi burung itu. Dan setelah lokasi diberikan, mereka pergi menembakinya. Namun Roddy bersumpah mereka tidak membunuh Kirby. I swear on my mom's grave, I didn't kill Kirby. Dan kita berpindah di kantor CBI, di mana agen Cho dan yang lainnya membahas tentang rencana meminta bantuan pada agen Lisbon. Mendatangi agen Bosco meminta agar Patrick dibebaskan. Karena yakin Bosco memiliki perasaan pada agen Lisbon. Dan di saat yang sama, itu didengar langsung oleh Lisbon dan disangkalnya. Di saat yang sama, Patrick menghubungi Lisbon, memohon agar Lisbon datang membesuknya dan membawakannya kue. Please, Lisbon. It's really important. I need to see you. Also, blueberry. Looks like cranberry. Singkat cerita, Lisbon telah datang menemui Patrick dan membawakannya kue. Dan Patrick memberikan info pengakuan Roddy bahwa Roddy dan keluarganya lah yang memukuli Kirby, namun tidak membunuhnya. Namun agen Lisbon heran jika hanya itu, Patrick bisa membicarakannya lewat telepon. Dan ternyata, memang Patrick menginginkan hal lain dari Lisbon, yaitu agar agen Lisbon dapat melindunginya saat memberi pertanyaan pada Dole, yang juga sedang membesuk Roddy. Oleh karena itu, agen Lisbon dengan terpaksa memberi perlindungan pada Patrick. Hey. It's okay. Dan di saat Patrick mendatangi Dolly dan bertanya, menuduh Dolly sebagai pembunuh Kirby, namun itu tidak dijawab oleh Dolly. Akan tetapi, Patrick merasa puas dengan jawaban itu. That's a very good answer. Thank you. Dan kita akan berpindah di malam hari saat Patrick membuat sebuah jebakan tikus dari bungkus kue dan menjadikan kue sebagai umpan. Dengan memakai kain sebagai tali, Patrick menunggu hingga tikus pun keluar. Patrick yang memperhatikan menarik tali yang menjatuhkan sebuah buku dan tikus pun tertangkap. Dan di pagi harinya, suasana sel seperti biasa. Tiba-tiba Bu berteriak, memanggil penjaga karena Patrick telah ditemukan tidak sadarkan diri. Number 8 out like a light. Did you do this? No, man. Dan itu membuat Patrick dibawa ke pos jaga dan akan dibawa ke rumah sakit. Namun di saat Patrick tidak diawasi, dia pun membuka borgolnya dan membuat suara tak jelas. Sehingga penjaga mendatanginya dan Patrick menyuruh melihat tangannya dan tiba-tiba, ya, dia adalah petugas yang sangat takut dengan tikus. Petugas yang sangat syok dan Patrick segera kabur dari penjara. Hey, no! After you. Sementara itu, di kantor CBI, agen Lisbon didatangi pimpinan CBI yang mendapatkan laporan bahwa Patrick melarikan diri dari tahanan dan meminta agen Lisbon agar membantu penangkapan Patrick. Now, you're gonna wake me up, yes? Namun Lisbon menolak dengan alasan dia tidak tahu harus bagaimana. Sementara itu, agen Bosco juga datang dan meminta hal yang sama dengan alasan Lisbon sangat dekat dengan Patrick. Oleh karena itu, Patrick pasti mendengarkan Lisbon. Dan tiba-tiba ponsel Bosco berbunyi. Ya, Patrick menghubungi Bosco dan memberitahu bahwa dia berada di rumah keluarga Gerber dan meminta agar Bosco mengirim polisi karena dalam 10 menit Patrick akan menemukan pembunuh Kirby. Setelah itu Patrick menutup teleponnya. Jane, you damn... Dan perbincangan itu didengar oleh Dole dan menanyakan siapa pembunuh Kirby. Namun Patrick menjawab sebentar lagi. Setelah itu Patrick meminta segelas teh. You wouldn't have the makings of a cup of tea, would you? Dan setelah itu Patrick mulai bercerita bahwa dia telah diberitahu dari Roddy tentang pemukulan pada Kirby. Dan Patrick menanyakan perasaan Donna mengetahui suaminya dipukuli oleh kakaknya. Dan karena itu akhirnya Donna pun mengaku dia sangat marah karena tidak dapat berbuat apa-apa dan merasa mengecewakan suaminya karena dibutakan oleh uang dan menyesal mengikuti perkataan ayahnya. Melihat drama itu, Sandri ingin pergi namun dihentikan oleh Patrick. Oh, please don't go, Sandri. Dan Patrick menjelaskan di pipi Kirby ditemukan noda aneh. Dan juga Patrick melihat noda yang sama di pipi Dole saat di penjara. Dan itu berarti Kirby dan Dole melakukan kontak langsung pada satu orang yang sama. Dan itu bisa dipastikan Sandri. Namun Sandri mengatakan Patrick bodoh. Dan lagi Patrick menjelaskan setelah Patrick mengatakan ini dan ekspresi Donna dan Dole
menunjukkan tidak tahu apa-apa. Artinya, tak satu pun dari mereka yang tahu ada apa antara Kirby dan Sandri. Oleh karena itu, Patrick menyimpulkan Kirby sangat perhatian untuk memperingatkan Dolly soal Sandri. Dan Patrick juga menjelaskan bahwa Kirby berniat meninggalkan kehidupannya di sini dan ingin pergi ke suatu tempat, memulai hidup baru jauh dari drama keluarga dengan membawa istri tercintanya, yaitu Donna. Namun Kirby ingin pergi tanpa membawa kebenaran dan ingin membongkar soal perselingkuhan Sandri. You begged him not to tell. You begged him. Namun Sandri mendatangi Kirby, memohon agar jangan membongkar itu. Namun Kirby tak ingin menuruti Sandri. Dan Patrick yakin disitulah Sandri membunuh Kirby. Namun Sandri bersikeras mengatakan itu bohong. I'm sorry, Sandrine, but we have conclusive forensic evidence. Namun Patrick memberitahu Sandri bahwa forensik telah mendapatkan bukti DNA di noda pipi korban. Dan bukti DNA tidak akan bohong. Namun masih saja Sandri mengatakan tidak tahu soal itu. Namun Patrick mengatakan polisi telah menuju ke sini. Dan Patrick menyarankan agar Sandri berkata sejujurnya. Karena inilah kesempatan terakhir Sandri berkata jujur. Dan benar saja, suara sirine polisi pun berbunyi. Sandrine. Sandrine. Dan itu memancing Dolly memaksa Sandri bicara. Dan akhirnya Sandri mengatakan itu terjadi karena Kirby memaksanya melakukan itu. Jawaban itu sontak membuat Donna menampar Sandri. She'll have her punishment. Namun saat polisi telah tiba, para polisi memanggil Patrick agar segera keluar menyerahkan diri. Ya, polisi dan DNA hanyalah bualan Patrick agar membuat Sandri mengaku. Oleh karena itu, Patrick dan Sandri pun ditangkap kepolisian. Setelah itu semua, kita kembali ke kantor CBI di mana Lisbon mendatangi Bosco dan meminta agar Patrick dilepaskan. What if I don't want to do that? Namun Bosco juga tidak mau. Namun Lisbon mengungkit kejadian 8 tahun yang lalu, yang jika diungkap, karir mereka berdua akan hancur. Ya, Lisbon membuat Bosco memilih membebaskan Patrick atau karir Lisbon dan Bosco akan hancur. I'm telling you, if you don't let Jane go, I'll talk. That's all. Dan di malam harinya, Patrick telah kembali ke kantor CBI, yang berarti Patrick telah bebas. Very much. Nothing to do with me. So much. Yang mendatangi Lisbon dan berterima kasih atas bantuannya. Namun Patrick yang tahu bahwa Bosco orang yang keras, yang tidak akan membelokkan prinsipnya hanya karena demi cinta. Oleh karena itu, Patrick yakin ada kesalahan Bosco yang telah dia lakukan di masa lalu. Dan Lisbon membantu menutupi itu. Mengetahui itu, Patrick sangat terharu karena Lisbon mau membahayakan karirnya demi dirinya. I should let you rot in jail.